Halo semuanya, perkenalkan kami tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun 2022 yang ditempatkan di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, yang tepatnya berada di Desa Pokok Kidul. Tim kami beranggotakan 10 mahasiswa dan mahasiswi yaitu Arinda Prameswari dari Teknik Geologi, Desti Anggraini dari Teknik Lingkungan, Yaskia Hilkia dari Agribisnis, Eka Wahyu dari Keperawatan, Nindya Sela dari Teknik Industri, Noviera Elson dari Teknik Geologi, Aulia Dien dari Ekonomi Islam, Rafael Jovanka dari Farmasi, Nenden Tata dari Psikologi, dan Dirias Ayu dari Administrasi Publik. Kami siap memajukan Desa Pokok Kidul melalui kuliah kerja nyata yang mengusung tema pemberdayaan SDGs, gerakan anti narkoba, dan mengurangi masalah stunting. Desa Pokok Kidul merupakan salah satu dari 5 desa yang berada di Kecamatan Wonogiri yang memiliki luas wilayah 971,5 hektar. Dengan jumlah penduduk terhitung dari bulan Juli tahun 2022 sebanyak 5.663 jiwa. Desa Pokok Kidul terdiri dari 13 dusun, 13 RW, 31 RT dengan batasan wilayah yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan Desa Purworejo, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wonorejo dan Giripurwo, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ngadirojo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Waduk Gajah Mungkur. Permasalahan suatu daerah pada umumnya timbul akibat kekuatan yang belum didaya gunakan dengan maksimal, kelemahan yang belum diatasi, dan peluang yang tidak dimanfaatkan. Desa Pokok Kidul memiliki beberapa permasalahan seperti pada sektor ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pariwisata. Permasalahan yang terjadi di Desa Pokok Kidul, khususnya pada perekonomian adalah banyaknya UMKM yang belum maksimal dalam kegiatan penjualan produk yang diproduksinya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam mengembangkan bisnis, kurangnya inovasi produk, belum ada pembinaan dan keraguan dalam perluas target pasar. Pada sektor wisata, Desa Pokok Kidul memiliki permasalahan yaitu banyaknya potensi wisata, namun dalam pengelolaan serta pengembangannya belum maksimal. Sehingga potensi wisata ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu pembangunan desa. Permasalahan lingkungan menjadi masalah umum bagi seluruh wilayah. Di Desa Pokok Kidul sendiri terjadi beberapa masalah lingkungan yaitu pengelolaan limbah pertanian dan rumah tangga yang masih belum bisa dimaksimalkan. Kualitas lingkungan sangat penting untuk segera diatasi karena terintegrasi dengan kualitas kesehatan masyarakat sekitar. Apabila kualitas lingkungannya tidak baik, maka akan muncul banyak permasalahan lain seperti konsumsi pangan yang belum beragam dan tidak bergizi seimbang. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan anak tidak sempurna dan berpotensi munculnya permasalahan-permasalahan lain yang akan semakin besar seperti stunting. Untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya pencarian solusi secepatnya terhadap masalah yang dihadapi saat ini. Desa Pokok Kidul berbatasan langsung dengan Waduk Gajah Mungkur yang membuat daerah ini menjadi salah satu sumber potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Beberapa potensi wisata yang ada di Desa Pokok Kidul antara lain adalah Patung Bedul Deso, Landasan Pacu, dan Jembatan Sesek. Tempat-tempat wisata ini cukup menghibur bagi masyarakat untuk dapat menikmati suasana sejuk dan asri dari Waduk Gajah Mungkur, sembari menikmati beberapa kuliner UMKM milik masyarakat setempat yang berada di tempat-tempat wisata tersebut. Desa Pokok Kidul didominasi oleh masyarakat dengan mata pencarian petani dan buruh industri. Sementara itu, industri kecil kurang berkembang padahal jumlah penduduk dari Desa Pokok Kidul sangatlah besar. Hal ini merupakan sebuah potensi bagi Desa Pokok Kidul agar UMKM atau usaha kecil mikro dan menengah dapat berkembang. Keberadaan UMKM di Desa Pokok Kidul patut diperhatikan supaya bisa berkembang menjadi usaha yang menjanjikan di masa depan nanti. Selain itu, Desa Pokok Kidul memiliki potensi dalam membudaya tanaman herbal, yaitu tanaman obat keluarga yang ini dapat dimanfaatkan menjadi jamu dan juga obat herbal. Kegiatan KKN dibuka dengan diadakannya upacara penerjunan secara daring dari universitas, serta upacara penerimaan mahasiswa KKN di Bapeda Wonogiri. Selain itu, Bapak Wuryatno selaku Kepala Desa Pokok Kidul juga melakukan penerimaan mahasiswa KKN di kantor Berdesa Pokok Kidul. Dengan demikian, kegiatan KKN tim kami resmi dimulai. Pada minggu pertama, kegiatan KKN diawali dengan melakukan survei lokasi dengan berkunjung ke setiap kepala dusun yang ada di Pokok Kidul. Kami menggali informasi mengenai permasalahan di desa yang sekiranya dapat diatasi
serta potensi desa yang dapat kami kembangkan ke depannya. Pada minggu kedua, kami mulai program kerja multidisiplin kami terkait dengan program pencegahan stunting dan gizi buruk, serta pendampingan balita di Posyandu Desa Pokok Kidul. Program ini dipilih berdasarkan permasalahan stunting yang masih banyak ditemui di Kabupaten Wonogiri, khususnya di Desa Pokok Kidul. Selain itu, program kerja ini juga sesuai dengan tema KKN yang diusung oleh P2 KKN dan Universitas Diponegoro. Kami membantu melakukan pendampingan kepada balita di Posyandu setiap dusun Desa Pokok Kidul dengan berkolaborasi dengan kader Posyandu dan bidan Desa Pokok Kidul, mulai dari melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan balita. Program ini berfungsi sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap permasalahan stunting yang ada di Desa Pokok Kidul. Kemudian, terdapat program kerja tambahan juga pada minggu ini, yaitu membantu mengoreksi proposal Wonogiri Innovation Award atau WIA, di mana proposal tersebut akan diajukan untuk lomba inovasi tingkat provinsi Jawa Tengah. Pada minggu ketiga, kegiatan KKN dilanjutkan dengan adanya pelaksanaan program kerja tambahan berupa sosialisasi penyakit tidak menular kepada lansia yang bertempat di Posyandu Lansia setiap dusun di Desa Pokok Kidul. Program ini dilatar belakangi banyak lansia di Desa Pokok Kidul yang mengidap PTM seperti diabetes mellitus, kolesterol, dan hipertensi. Diharapkan, melalui program ini dapat membantu mengurangi permasalahan PTM di Desa Pokok Kidul. Selain itu, pada minggu ini, terdapat 3 program kerja monodisiplin yang berjalan, yaitu optimalisasi pengumpulan dana zakat masyarakat Dusun Bengkol, psikoedukasi mengenai quarter life crisis pada usia dewasa awal, serta bimbingan karir bagi pemuda Karang Taruna Dusun Bengkol, dan pengembangan potensi toga atau tanaman obat keluarga di Desa Pokok Kidul sebagai apotek hidup. Memasuki minggu keempat, dilaksanakan 9 kegiatan monodisiplin antara lain. Yang pertama, pendampingan strategi pemasaran produk UMKM keripik tempe di Dusun Juruk. Yang kedua, peningkatan value added melalui inovasi kemasan pada produk keripik tempe. Yang ketiga, digitalisasi UMKM keripik tempe. Yang keempat, sosialisasi pertanian berkelanjutan berbasis pertanian organik. Yang kelima, program pencerdasan dan sosialisasi mitigasi bencana alam gempa bumi. Yang keenam, pelatihan pengolahan dan pembuatan hand sanitizer alami dari ekstrak daun sirih. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan sampah organik sebagai alternatif peningkatan daya serap air di Desa Pokok Kidul dengan metode biopori. Kedelapan, pembuatan pupuk organik cair sebagai alternatif pengurangan pupuk kimia dan timbunan limbah pertanian Dusun Bule. Yang kesembilan, meningkatkan minat belajar siswa melalui tutor teman sebaya di Dusun Bengkol. Selain ke-9 program monodisiplin yang sudah dilaksanakan, pada minggu ini juga terdapat program multidisiplin tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di Dusun Kajar. Program ini sesuai dengan tema yang diusung oleh P2 KKN Undip dan Universitas Diponegoro tentang penyalahgunaan narkoba. Di minggu kelima, tim KKN kami melaksanakan program kerja monodisiplin yaitu program implementasi 5S pada pemilahan sampah dan pelatihan pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga, program penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak di Desa Pokok Kidul, dan program penyuluhan DBD di Desa Pokok Kidul. Terdapat juga program InfoKit yang berisi gabungan program kerja. Yang pertama, optimalisasi penyebaran informasi administrasi kependudukan. Yang kedua, optimalisasi verifikasi dan validasi data kependudukan Desa Pokok Kidul menggunakan SIAK. Yang ketiga, pengenalan lahan rawan banjir dengan informasi peta geologi sederhana. Yang keempat, optimalisasi persebaran informasi geologi sederhana. Yang kelima, optimalisasi potensi wisata melalui promosi dan publikasi buklet, rekomendasi tempat wisata di Desa Pokok Kidul. Dan di minggu ke-6, terdapat pelaksanaan program kerja multidisiplin stunting. Program ini merupakan kelanjutan dari program stunting pada minggu pertama, di mana kami melakukan sosialisasi tentang stunting dan bagaimana cara pencegahannya. Serta, kami melakukan pemberian makanan tambahan bagi balita di Posyandu untuk memberikan tambahan gizi bagi balita. Program ini merupakan salah satu wujud pengimplementasian SDGs pada poin ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Selama kurang lebih 6 minggu, kami telah melaksanakan 20 program kerja monodisiplin, 2 program kerja multidisiplin, dan 3 program kerja tambahan. Kami juga telah mengikuti monitoring evaluasi KKN dari LPPM Undip yang telah dilaksanakan pada hari Kamis 11 Agustus tahun 2022 di Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. Selama pelaksanaan KKN di Desa Pokok Kidul, kami mendapatkan beberapa testimoni.
Untuk yang pertama adalah dari Bapak Kuryatno selaku Kepala Desa Pokok Kidul. Kemudian yang kedua adalah Ibu Yuli Purwaningsih selaku Sekretaris DPD Desa Pokok Kidul. Bahwa di dalam KKN Undip yang mana memenuhi di dalam kegiatannya inovasi yang telah keterbukaan publik, sehingga di dalamnya akan bisa melihat skala prioritas Pokok Kidul secara gamblang, fotonya dalam melihat untuk apa yang harus kita dorong dan pelayanannya dari pelayanan juga sektor apa saja pelayanan juga sektor pemberdayaan juga sektor pertanian juga pertanian, semuanya adalah untuk demi kemajuan, demi kemakmuran di Pokok Kidul. Untuk itu karena di dalamnya terlihat secara gamblang, kita bisa memprioritaskan apa yang kita dorong di dalam SDM, pertanian, pariwisata untuk memakmurkan di Pokok Kidul. Untuk itu terima kasih atas KKN Undip yang semuanya sudah belajar, sudah mendorong di dalam usaha ini dengan baiknya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Hanya saja saya mohon masukannya untuk, karena di dalam prioritas Wonogiri adalah secara nasional maupun secara lokal memang memprioritaskan stunting. Itu KKN harus, saya mohon untuk memberi dukungan di dalam bagaimana mengatasi stunting. Itu di bidang saya, pesan dan kesan saya dalam saya Kepala Desa yang Kuryatno untuk menerima, untuk memurahkan di dalam apa kerja kuliahnya di dalam KKN Undip, sehingga Pokok Kidul akan menjadi mudah di dalam mendorong kemajuan dan mendorong kemakmuran. Itu saja. Sekian, terima kasih. Kesan-kesan saya untuk adik-adik KKN tim 2 dari Undip tahun 2021-2022, kami sebagai kader kesehatan di Desa Pokok Kidul merasa terbantu nggih atas kehadiran panjenengan semua. Banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kami dapat untuk anak-anak balita, untuk remaja, untuk orang tua juga, yang sekiranya kami dulu belum tahu sekarang menjadi tahu. Terima kasih sekali. Semoga kedepannya akan ada mahasiswa dari Undip yang ke Pokok Kidul lagi membantu pembangunan di sini. Dan untuk adik-adiknya, semangat berjuang, semoga kalian besok sukses, jangan lupakan kami. Sukses ya ke depannya. Amin. Terima kasih, Bu. Demikian video profil dari kami, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap berkarya. See you all!